Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Pratama dari kelas 03 TPLP 013 dan NIM saya 24 10 11 40521 dan saya dari Prodi Teknik Informatika dan saya Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang sistem berkas. Yang pertama itu ada pengertian sistem berkas, media penyimpanan, organisasi berkas primer, organisasi berkas sekuensial, dan organisasi berkas langsung. Di yang pertama itu kan ada pengertian sistem berkas. Sistem berkas adalah suatu mengatur penyimpanan dan mengelola seluruh data informasi yang ada di dalam komputer agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna maupun program. Sistem berkas ini berperan penting dalam menentukan bagaimana file dibuat, disimpan, dibaca, dan diperbarui hingga file itu dihapus. Dari penyimpanan, selain itu, sistem berkas juga berfungsi mengatur struktur direktori agar file tersusun dengan rapi dan memberikan pengaman melalui hak akses pengguna serta menjaga keutuhan dan konsistensi data agar tidak rusak akibat kesalahan sistem atau gangguan perangkat keras. Dengan sistem berkas menjadi komponen utama yang menjembatani interaksi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat penyimpan. Dan yang kedua itu ada penyimpanan file. Penyimpanan file adalah sebagai sarana utama untuk menampung, menyimpan, dan melindungi data agar tetap dapat diakses dan digunakan sebagai media penyimpanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan data baik secara sementara seperti RAM maupun permanen seperti hard disk, SSD, atau penyimpanan permanen. Selain itu, media penyimpanan juga berfungsi sebagai tempat untuk memindahkan data antar perangkat, melakukan pencabangan atau bisa disebut backup, serta mendukung kinerja sistem dengan menyediakan ruang untuk operasi aplikasi, dan proses komputasi. Tanpa media penyimpanan yang baik, data tidak akan dikelola secara efisien dan diakses dengan cepat oleh pengguna. Yang ketiga itu ada organisasi berkas primer. Organisasi berkas primer ini untuk menentukan cara terbaik dalam menyusun dan mengatur data dalam file agar proses penyimpanan, pencarian, dan pembaruan data dapat dilakukan secara efisien dan struktur. Organisasi ini menjadi dasar dalam sistem penyimpanan data karena mempengaruhi kecepatan akses, efisien ruang penyimpanan, serta memudahkan dalam pengelolaan informasi dengan menggunakan organisasi berkas yang tepat, baik berurutan langsung maupun berindeks. Sistem dapat menyesuaikan metode akses data sesuai kebutuhan pengguna dan jenis aplikasi yang dijalankan. Yang ketiga itu ada organisasi berkas sekuensial. Fungsi organisasi berkas sekuensial ini untuk menyimpan data dalam berurutan, biasanya berdasarkan waktu penulisan atau nilai kunci tertentu, sehingga proses pembaca dan pengelola data dapat dilakukan secara berurutan dan sistematis. Metode ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data secara menyeluruh, seperti pembuatan laporan, arsip data, maupun pemrosesan transaksi harian. Dengan penyimpanan berurutan ini, sistem dapat membaca data yang cepat dalam urutan yang konsisten, meskipun pencarian datanya acak dan menjadi kurang efisien. Yang kelima ini organisasi berkas langsung. Fungsinya itu
untuk mempercepat akses data dan dengan memungkinkan sistem menemukan lokasi menyimpan data secara langsung melalui perhitungan alamat dari nilai kunci dan teknik hashing. Metode ini sangat efisien untuk sistem memerlukan akses cepat terhadap data tertentu, seperti sistem basis data pelanggan atau transaksi keuangan dengan organisasi berkas. Langsung ini, proses pencarian, penambahan, dan serta pembaruan data dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat tanpa perlu membaca isi seluruh file, meskipun membutuhkan manajemen ruang penyimpanan yang baik untuk menghindari konflik alamat. Dan yang terakhir itu ada fungsi pencarian biner dan interpolasi. Ini tuh untuk mempercepat proses pencarian data pada kumpulan elemen yang dapat diurut agar sistem menemukan nilai tertentu dengan jumlah langkah minimal. Pencarian biner ini berfungsi membagi data menjadi dua bagian secara berulang hingga menemukan elemen yang dicari, hingga efisien untuk data dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, pencarian interpolasi ini menggunakan pendekatan perhitungan posisi berdasarkan nilai kunci ini, sehingga lebih cepat jika data memiliki distribusi nilai yang sangat merata. Kedua metode ini meningkatkan efisien pencarian data dalam berbagai aplikasi, terutama pada sistem berkas dan basis data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.